Shalom semua. Shalom. Wah, Tuhan Yesus pasti senang melihat suara murid-murid yang haus untuk belajar. Amin. Seperti itulah kalau kebenaran dibuka, orang gak akan bosan. Tahun ke-8 saya menjadi hamba Tuhan, tiba-tiba itu terpikir. Saya bilang, saya ini kalau menjadi papa bakal habis loh bahan khotbah ini. Kan cuma 66 kitab. Mereka kepikir gak? Kalau dokter memberi ceramah, gak akan kehabisan bahan. Satu, karena penyakit tambah terus. Betul tidak? Ingat ya, yang keluaran tahun 50-an, segenerasi saya keluaran 50-an. Dulu namanya kotak obat di rumah. Itu kecil. Betul tidak? Isinya cuma 4 hal. 1, obat merah, itu harus ada. Untuk luka. Ya. 2, APC atau Naspro. Mau sakit kepala. Betul? Yang ketiga, puyer bintang 7. Nomor 14 untuk panas, nomor 16 untuk sakit kepala. Hafal sampai sekarang. Nah, yang keempat ini keren. Obat panu. Loh, betul nggak? Karena dulu banyak panu. Tapi sekarang yang namanya lemari obat nggak kalah gede dari lemari pakaian. Aneh loh, saudara. Berarti orang dulu lebih sehat daripada orang sekarang. Nah, ini rahasia yang kita harus tahu. Jadi dokter nggak akan kehabisan bahan. Alat-alat medis bertambah. Obat-obatan berkembang terus. Mau ceramah kapanpun ada. Seorang pemimpin memberi seminar kepemimpinan. Banyak buku-buku, lihat itu. Manajemen, arsitek, apa saja. Tapi kita sebagai pengkhotbah, di kitab Wahyu ada tulisan. Jangan menambah, jangan mengurangi isi kitab ini. Waduh, hukumannya berat loh. Nah saya tuh mikir, Tuhan, ini sampai tahun berapa kan habis nanti ini bahannya. Tapi saya kagum, saudara. Buku yang satu ini tetap up to date, relevan sampai hari ini. Belajar begini, salah satu ya kata penting di kitab suci kita yang tidak didapat di buku manapun juga. Maaf saya harus berkata, adalah kata pada hari ini. Buku-buku yang lain gak ada kata pada hari ini, pada waktu itu. Dulu, suatu saat, zaman itu. Saudara tahu gak dahsyatnya kata pada hari ini? Kita mau baca kapan saja, tetap hari ini. Itu bukti Alkitab itu up to date, relevan, bukan kuno. Maaf, ada banyak yang lain yang dulu diterbitkan sudah gak relevan lagi, karena gak bisa. Ini fakta yang ada dalam kehidupan kita. Sekelompok orang yang ibadahnya ditentukan oleh matahari. Nah, di kutub utara bagaimana itu? 6 bulan gelap, 6 bulan terang terus. Susah. Maaf ya, ini fakta, bukan menjelekkan. Yang kedua, kata sekarang. Maka itu mulai dari kalau saudara baca Alkitab, ketemu kata hari ini dan sekarang, keluarkan itu dasar. Kita tahun lalu baca bunyinya apa? Sekarang. 10 tahun yang akan datang dia bunyi sekarang. Sekali berlaku up to date. Izinkan saya berkata ini, kalau sampai kita memberitakan firman dan mendengar merasa bosan karena ini kuno, yang salah pasti kita. Yang salah pasti kita. Kita nggak bergantung penuh pada Roh Kudus. Nah, kita kan belajar soal kepemimpinan. Ini luar biasa. Apa jadi temanya pemimpin apa? Lupa lagi deh. Pemimpin yang mengubah generasi dengan kasih. Wah, pemimpin yang merubah generasi dengan kasih. Hebat itu, saudara. Sudahlah, kalau tema ini jadi real dalam hidup pelayanan kita, semua orang yang ketemu kita pasti ketemu kasih. Dan tidak ada yang lain, kasih adalah Tuhan sendiri. Kita mulai dengan Hakim-Hakim 2 ayat 18. Kepemimpinan. Tadi di sesi pertama, ada yang tidak hadir, saya lihat ada beberapa yang baru. Kita belajar begini. Secara logika, binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Logika, binatang. Tapi faktanya, mereka nggak pernah punya pemilu atau pilkada sampai hari ini. Dan hidup binatang jauh lebih teratur dan tertib daripada kita. Siapa pernah mempelajari gerhana matahari? Yang terakhir, 3 tahun lalu gerhana matahari terjadi jam 7 pagi. Itu keren. Biasanya gerhana matahari terjadi siang. Ini jam 7, saudara. Mulai jam 6 sudah mulai redup-redup. Coba bayangkan ya.
Binatang itu taatnya luar biasa. Binatang malam kan baru masuk, ya toh? Tiba-tiba terang lagi. Ya coba kalau kita protes, ini ngapain kok cepat sekali? Loh, ya atau tidak? Nah, binatang siang baru keluar belum 2 jam, sudah gelap lagi. Mereka masuk, baru mau merem, loh kok terang lagi? Dan tidak ada yang protes. Maka itu dengar ya, ini ada prinsip yang kita harus tahu. Ternyata Tuhan tidak maha kuasa terhadap manusia. Kenapa Tuhan hanya maha kuasa kepada binatang? Ini pertanyaannya. Menurut kita semua, binatang atau manusia yang bisa melawan Tuhan? Jawab nggak usah ragu. Nah, maka itu ketika Tuhan bilang ya, terus kita bilang tidak, Tuhan nyerah nggak? Loh, jawab. Nyerah, ya sudah. Maka itu kalau terjadi apa-apa yang tidak baik di hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Periksa aturan-aturan dia beri, kita lakukan atau tidak. Coba kalau kita baca kitab Yunus. Siapa yang percaya ikan besar itu pasti punya nama? Nggak usah dicari, pusing. Loh, siapa yang percaya? Ayo, ini belajar anak sekolah minggu. Iya, nurut betul. Oke, begini. Kalau Tuhan yang berkata, hai ikan besar, dekati kapal itu. Yunus ditidili. Kalau kata ditidili, dimakan kecil-kecil, kan ikan besar banyak sekali. Nah, bukan dicicip lain, Pak. Pak itu belajar bahasa Jawa itu untung. Dicicip lain, ini ditidili beda. Oke, maaf. Maka itu yang datang cuma satu, pasti ada namanya. Saya tahu, yang penting bukan Bambang gitu. Maka itu datang cuma satu. Nah, kalau ikan itu seperti kita pasti protes. Aku ini sudah makan sesuatu, kok nggak kenyang-kenyang? Gimana kenyang nggak boleh dikunyah? Ayo, logikanya ikan itu ngunyah atau nelan? Logikanya ngunyah dong ikan kok. Nurut. Ada makanan tapi jangan kamu kunyah. Kan dikatakan telan. Nurut. Jalan. Cari pantai, muntahkan. Coba kalau kita pelit, kok enak gitu. Nah, serius. Begitu nanti kalau saudara pulang, baca kitab Yunus, ada kata kunci atas penentuan Tuhan. Itu kata penting, saudara. Keluarkan kata itu ada hampir di semua pasal. Cuma sedikit 4 pasal Yunus. Atas penentuan Tuhan, dia memuntahkan Yunus. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah pohon jarang. Atas penentuan Tuhan, datanglah ulat. Atas penentuan Tuhan, datanglah angin timur. Begitu kalau kita tuh nggak mau nurut, malu sama ikan. Kok nggak amin? Malu sama ulat. Mereka aja nurut. Maka itu mulai hari ini. Nurut ya, betul Pak. Betul Pak Pri. Maka itu mulai hari ini. Jangan menyalahkan Tuhan lagi kalau terjadi sesuatu dalam diri kita. Pasti pihak kita yang melanggar. Saya beri contoh lagi. Ada seorang anak mau dilahirkan Tuhan. Ini cuma ilustrasi ya. Tuhan menentukan, anakku, kamu nanti mati umur 81. Ini contoh. Lahirlah anak itu. Umur 17 dia pacaran. Umur 18 diputus pacar. Terus dia bunuh diri. Mati enggak? Mati. Loh, kok tertawa? Padahal tadi Tuhan bilang umurmu 81. Tapi dibalik 18. Loh, betul tidak? Maka itu ajari anak-anak kita kenal Tuhan seperti ini. Maka itu kalau ada gereja ngajar gini, Pak, beli sepeda dong. Ya berdoa, nanti Tuhan kirim. Itu salah. Itu menipu anak kecil loh. Kalau suruh berdoa minta sepeda itu berarti bapaknya bilang di surga ada toko sepeda. Kan gitu. Jawabannya 2 hal. 1, kamu rajin nabung. Dapat berapapun nanti papa tambah. Yang kedua dia harus ngomong, nah papa akan rajin untuk bekerja supaya kamu dapat sepeda. Di situ anak itu mikir, oh betul juga. Jangan kita mengajarkan konsep agama yang merusak pengenalan akan Tuhan. Ingat tadi kita sudah belajar Wahyu 3:20. Kalau Tuhan Maha Kuasa, perlu nggak tunggu ada orang buka kunci dulu?
Enggak. Dia nggak mau masuk kalau nggak ada yang buka. Itu mengharukan sekali. Saudara. Jadi mulai hari ini ingat, apa-apa jangan Tuhan periksa hidup kita. Nanti kita akan ketemu pemimpin-pemimpin model-model yang luar biasa. Udah? Mana ayatnya? Hakim-Hakim 2:18. Saya tanya, kalau ada kata setiap kali itu artinya apa? Selalu. Selalu. Menurut firman ini semua kita harus merasa heran, kagum, bangga. Saya buktikan dulu. Siapa pernah berpikir Tuhan itu kalau bekerja pakai malaikat, pekerjaannya sudah lama selesai, saudara. Loh, kok gak ada yang percaya? Kenapa? Ada 3 hal, cepetan sebut. Bayangkan ya, kalau malaikat diundang khotbah KKR, belum khotbah baru nongol, orang bertobat gak? Loh, iya atau tidak? Coba-coba. Yang kedua, malaikat itu nggak perlu transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Ngundang hamba Tuhan repot. Sebab dia terbang sendiri. Betul? Yang ketiga, siapa lebih hebat berkuasa, manusia atau malaikat? Nah, pernahkah saudara sadar kenapa dia nggak pakai malaikat? Jawabannya dari kitab Ibrani 1. Malaikat itu ciptaan. Kita ini anak. Beda, saudara, beda. Maka itu ada firman ini, setiap kali apabila Yahweh membangkitkan siapa? Seorang hakim. Nah, tolong diganti. Karena kata hakim betul memang hakim, tapi berkonotasi kita bagi anak-anak muda, apa itu hukum, pengadilan. Ganti pemimpin, ganti penyelamat, ganti wakil Tuhan, terserah. Jadi saya baca. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin, seorang penyelamat bagi mereka. Ini manusia. Maaf rekan-rekan hamba Tuhan, mulai hari ini milikilah konsep. Yang kita gembalakan tidak boleh hanya yang di dalam gereja kita. Ingat Yohanes 10? Jangan cuma yang di kandang, ada domba dari kandang lain. Itu bukan gereja kandang lain, bukan, yang di luar. Jadi kata mereka itu luas. Ini kalimat yang betul kata mereka, pokoknya orang. Angger menungso, itu bahasa Jawanya. Mau orang separuh nggak apa-apa, pokoknya orang. Amin. Ini target, saudara, kepemimpinan kita. Jadi walaupun kita tahu malaikat lebih hebat daripada kita, tapi Bapa tetap bangkitkan seorang kita terus. Maka Yahweh menyertai pemimpin itu. Inilah modal utama panggilan dan pelayanan kita, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jangan berusaha cari tambahan-tambahan yang lain supaya kelihatan keren dan sakti. Betul? Maaf, tidak sedikit rekan-rekan saya memaksa pengen punya gelar teologi. Kalau memang bisa, sempat punya duit, nggak apa-apa. Tapi yang nggak punya terus maksa. Maaf, bukan kalau kita punya gelar akan lebih hebat. Pak Aris masih ada nggak Pak Aris? Oh ada, lihat tadi. Advent rangka apa nggak punya gelar pendeta. Tapi kalau kita lihat kiprah hidupnya, betul? Ini seorang yang dibangkitkan Tuhan, okay? Dan pasti disertai. Tidak ada kekuatan yang lain dan jaminan yang lain untuk kita jadi hebat kecuali penyertaan Tuhan atas hidup kita. Yusuf bisa sukses di Mesir, selalu ada kata Tuhan menyertai Yusuf. Di sumur disertai, di rumah perbudakan disertai, di penjara disertai. Itu modal kita. Nah, untuk bisa disertai Tuhan, syaratnya cuma satu, nurut. Kita aja kalau ngomong sama orang bandel, males gak? Loh, jujur, ya sudah. Begitu pula Tuhan, kalau dia tahu kita nggak nurut, nggak akan ngomong. Saya ambil contoh. 2 pribadi, 1 Abram sebelum Abraham. Datanglah Yahweh Tuhan berbicara kepada Abram masih ingat Kejadian 12. Pergilah, tinggalkan sanak saudaramu,
Bawa keluargamu pergi kemana? Jangan tanya. Renungkan. Waktu Yahweh Tuhan ngomong itu pada Abraham. Abraham sudah kenal belum ini siapa? Itu yang saya syok. Kita saja disuruh orang yang kenal kita. Mikir bukan dulu mikir. Coba gini ya, maafkan saya. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Sangat pendeta. Bukan, pendeta betul. Maaf ya, maaf. Nanti malam Tuhan datang kepada pendeta ini. Anakku, besok kamu ke Raden Intan, bandara, bawa keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pergi dulu. Loh, kan begitu Abraham. Ayo jujur, pendeta ini bagaimana? Cari konfirmasi? Loh, maaf ini, loh, betul tidak saudara? Tolong yang belajar antropologi akan kagum. Satu-satunya bangsa di dunia yang tahu asal-usulnya dari titik satu orang itu cuma Yahudi. Dan itu dari Abraham. Lu kok nggak percaya? Kan mereka lebih dulu dari kita. Ya sudah. Mana ada yang asli? Maaf ya. Kenapa sampai ada bangsa yang tahu titik dari satu orang? Karena ketaatan Abraham. Begini kesimpulannya. Setelah Adam berangkat, yang kaget Tuhan, berangkat beneran ya. Kira-kira heran nggak? Disuruh kemana nggak kasih tahu, berangkat dulu loh saudara. Ketaatan adalah modal utama penyertaan Tuhan di hidup kita. Bukan doa puasa, bukan hafal ayat, bukan pengalaman pelayanan sekian puluh tahun. Yang kedua Maria. Zaman itu banyak gadis nggak? Banyak. Bayangkan kalau Papa di surga bilang gini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia. Atau kamu turun ke Israel, ya, ke Kanaan. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Tapi nggak dikasih tahu namanya dan kotanya. Siapa pernah membayangkan? Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun bola? Gadis-gadis apa mau hamil sebelum nikah? Lu serius saudara? Betul tidak? Maka itu saudara, sampaikan firman dengan logika anak-anak, gampang dimengerti. Kalau kita menyampaikan firman dengan logika teolog, maka yang mendengar dahinya mengkerut, alisnya gandeng. Capek. Khotbah dengan dasar teologi nggak boleh lebih dari setengah jam. Capek. Maaf saya berkata betul atau salah. Ini anak-anak. Begitu lihat kalau dari yang kemarin pertama kenal saya sampai tadi pagi, lihat cara saya Tuhan ajar sederhana firman itu. Jangan dipersulit. Kenapa langsung Maria? Sebab Tuhan baca hatinya. Ini orang nurut. Maka itu mujizat-mujizat yang tercatat di kitab suci kita. Bukan karena orang-orang itu hebat, karena nurut. Musa. Siapa bisa potong air? Ini bukan suruh motong, suruh belah. Gimana belah air? Musa bisa berargumentasi nggak debat dengan Tuhan? Gimana air dibelah? Tapi Musa nurut. Semangka ya bisa. Yordan waktu Yosua mimpi. Sengaja loh Tuhan, keren ini. Hari pas mereka berangkat, dibuat banjir. Nggak kemana-kemana atau besok. Betul nggak? Yosua pasal 6, banjir besar. Apakah mujizat dulu terjadi? Bagaimana perintahnya? Injakkan kaki yang pertama. Mujizat terjadi. Ingat Lukas 5, kapan Simon dapat mujizat? Karena kalimat ini, karena engkau yang mengatakan. Karena taat. Yosua bisa merobohkan tembok Yeriko, catat ya. Bukan karena 7 kali dikelilingi, bukan. Itu karena taat. Begitu ada yang ngajari, kalau nggak punya uang pengen mobil, datang ke showroom itu 7 kali. Jual heran, ngapain? Ada pengajaran seperti itu masalahnya. Jadi bukan 7 kalinya salah, taatnya itu loh. Amin. Orang buta itu sembuh bukan karena ludah dan tanah, karena dia taat. Kesiloan kamu. Tolong perhatikan ini, saudara. Jangan pernah berharap mujizat kalau gak ada ketaatan di hidup kita. Jangan. Nah ini masalahnya, taat itu sulit atau mudah?
Maaf. Orang pintar atau orang bodoh yang lebih gampang taat? Betul. Orang bodoh. Maka itu 1 Korintus 1 berkata, yang bodoh dipilih Tuhan untuk memalukan yang pintar. Jangan lupa ayat itu. Seru kalau kita belajar firman Tuhan. Jelas ya? Jadi arti kata Maria itu nurut. Maka itu yang punya nama Maria nggak pernah nurut. Ganti jadi Mario hari ini. Maria kok nggak nurut, bantah terus. Awas kamu. Lanjut ya. Maka Yahweh menyertai pemimpin itu dan menyelamatkan mereka. Ini loh pemimpin itu, ini tugasnya. Menyelamatkan orang-orang itu. Nggak cuma jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, lihat tetangga-tetangganya. Kemarin di Denpasar saya ketemu 2 psikolog, 2 perempuan. Satu dokter jenda, saya lupa marganya, dia orang Karo. Ya. Lalu kedua dokter Emi. Saya diajak diskusi karena mereka dengar tentang pelayanan saya untuk ngurusi orang-orang gila. Mereka kaget waktu saya terangkan. Jangan sibuk dengan si sakit. Hitung yang di rumah ada berapa orang. Kalau yang di rumah nggak kita siapkan, ini si sakit tambah sakit. Sebab orang gila kan susah diatur. Bisa stres ini orang-orang. Nah begitu mereka yang setting stres, dia tambah stres. Mereka kaget, dikira saya seorang psikolog. Enggak, saya cuma lulusan SMA sebelumnya. Karena saya tahu ayat ini. Begitu Tuhan panggil kita, bangkitkan kita jadi pemimpin. Tugasnya cuma satu. Bukan buat gereja besar-besar, bukan ini. Menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Temukan musuh-musuh di sekitar kita hidup. Musuh perceraian. Banyak nggak terjadi di desa-desa. Musuh kelaparan. Musuh pertengkaran antar tetangga. Dan banyaklah kita semuanya tahu. Nah musuh-musuh itu yang kita harus selamatkan orangnya. Selama pemimpin itu hidup. Jadi ada batasnya. Maka itu kalau Tuhan masih percayai kita dan hidup sampai hari ini, lakukan tugas ini dengan sempurna, penuh ketaatan. Karena ada waktunya, kita nggak bisa lagi. Itu ingat lagu yang terkenal Pak Pendeta ngarang karena anaknya meninggal. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai setelah patah tangan, patah kaki, jantung bengkak, terus pakai aku Tuhan, repot. Maaf, Tuhan kerepotan nggak, gimana mau dipakai? Saya patah-patah begini, mau jangan tersinggung. Masih sehat-sehat gini loh, ayo kita genapi. Amin. Amin. Selama kita masih hidup, kita yang dibangkitkan dia jadi pemimpin. Nah alasannya ini harus tahu. Bukan karena kita hebat. Kalau Tuhan pakai kita jangan sombong. Karena ada sasaran. Sebab. Tahu kata sebab artinya? Yaitu penjelasannya. Kenapa Tuhan menyertai kita selama kita masih hidup? Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Saya stop dulu. Siapa yang menanyakan pertanyaan ini yang gak terjawab sampai hari ini, kiranya saudara akan terjawab. Musa dihukum tidak boleh masuk Kanaan. Betul? Salahnya besar atau kecil? Kecil. Cuma disuruh ngomong, dia pukul. Dan yang penting kemarahan Musa itu kan bela Tuhan. Kan ini bangsa kurang ajar betul. Enggak tahu berterima kasih. Seharusnya Tuhan bela enggak? Lo nggak usah bela, dibela kok. Tapi kenapa tidak? Nah awalnya begini. Papa ajari saya. Karena saya bisa salah kayak Musa loh. Loh betul tidak saya? Namanya manusia. Aduh Tuhan, saya nggak bisa bayangkan setelah capek-capek melayani saya ditolak. Aduh jangan sampai. Maka itu satu-satunya bagian Alkitab saya paling takut. Itu Matius 7, 21-23. Pada hari-hari terakhir.
Banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku coba mujizat demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku ngusir setan demi namamu. Coba ambil yang ngusir setan dulu. Kalau kita bandingkan 3 kelompok orang itu, mereka tuh kita lebih baik. Tapi lihat, ketika mereka jumpa Yesus, dia berkata, "Enyalah kamu." Kata enya itu hanya cocok untuk ngusir anjing. Enya. Para pembuat kejahatan, loh, tolong takut dengan ayat itu. Orang-orang itu dipakai Tuhan nggak? Sampai setan aja terus ya. Belum tentu kita bisa begitu. Tidak sedikit di antara kita. Kalau kita nggak ngusir setan, ya setan ngusir kita. Maaf. Bukan cuma ada satu di antara 2. Saya belajar Kisah Rasul 16 anak-anak Imam Skewa. Itu seru loh saudara. Jangan tersinggung ya, begini. Ternyata itulah satu-satunya bagian firman yang meyakinkan kita Yesus itu hanya cuma di mulut kita atau sudah di hidup kita. Ayo pulang dari sini cari orang kerasukan setan. Terus kita ngomong, demi nama Yesus aku usir kamu. Tunggu, siapa yang diusir siapa? Baru kita tahu Yesus itu ada di mana kita. Betul tidak? Itu jangan sombong. Setiap kali kita dipakai Tuhan, karena ada orang yang memerlukan kuasa itu. Dan kebetulan kita di situ. Apa bukti firman? Biliam. Kalau Biliam saya tuh bisa mati sakit jantung. Naik keledai kan keluduk. Keledainya ngomong, jujur. Kira-kira kita bagaimana? Kan nggak jatuh itu. Hui. Loh betul nggak? Loh enggak, betul tidak? Tolong perhatikan. Kenapa kalau dia harus bicara? Karena nggak ada orang lain di situ. Dan Tuhan sayang Biliam supaya nggak dia berdosa terus. Itu jangan sombong kalau Tuhan pakai kita. Karena ada sasaran. Sebab Yahweh berbelas kasihan. Jadi kalau Musa nggak diajar, maka dia sombong. Tongkat itu milik dia. Nah satu kali Musa bisa emosi lagi. Nah ini dia. Kalau nggak ada pelajaran itu, ketika Musa emosi, diketok satu-satu, jadi monyet kamu, jadi kambing kamu, jadi kucing kamu. Loh bisa nggak? Nah sejak itu Musa takut, nggak boleh sembarangan menggunakan tongkat itu. Air keluar, walaupun Musa tidak nurut. Sebab ada 4 juta orang bakal mati kehausan. Wih, saya nangis waktu dia tunjukkan itu. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan sekali-kali berkata, saudara, saya punya karunia ini, punya karunia itu. Saya punya, bertobat. Semua milik dia. Karunia-karunia Tuhan percayakan kepada kita. Karena ada orang-orang yang perlu. Dan kebetulan kita di situ. Nah, ini yang perlu kita miliki. Belas kasihan Tuhan. Coba renungkan. Apa jadinya kalau ada seorang pemimpin hidup nggak punya motivasi? Nggak ada semangat. Cepat mikir. Sembarang ayo. Yang belakang-belakang. Apa jadinya seorang pemimpin yang nggak punya motivasi dalam hidup? Semau-maunya. Apalagi? Malas. Satu-satunya motivasi yang tertulis di Alkitab itu Matius 14 ayat 14. Ketika dilihatnya orang banyak itu terus jatuhlah hatinya dengan belas kasihan. Sebab orang banyak itu tidak bergembala. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan punya motivasi yang lain. Maaf, karena saya pernah ketemu. Ada hamba Tuhan motivasinya, aku nggak terima. Aku dengan dia, pendeta lainnya, itu sama-sama berangkat dari kampung, naik kapal lagi. Sama-sama masuk sekolah Alkitab, sama-sama menderita, sama-sama lulus. Kenapa dia lebih hebat dari aku? Ada nggak hamba Tuhan seperti itu? Nah, motivasinya ingin nyanyi. Hati-hati. Bukan itu. Motivasi kita adalah tiap kali lihat orang banyak, muncul apa di hati kita. Saya beri contoh. Kalau saudara punya pabrik sepatu, datang ke Bandar Jaya misalnya. Wih, ramai sekali penduduknya. Saudara mikir apa kalau saudara punya pabrik sepatu? Nah, ayo buka toko sepatu di sini. Itu motivasi.
Tidak ada lain motivasi kita kecuali belas kasihan hati Yesus ada di hati kita melihat orang banyak. Saya cuma cerita. Kami diinapkan di Hotel Astor. Saya nggak tahu yang bayar siapa, saya nggak tanya sampai hari ini. Pokoknya sudah tidur semalam. Kemarin sore waktu mau berangkat jam 5, ya ke mana? Kampung Bambu. Tahu orang kudus suruh saya noleh ke sebelah kanan di rumah makan. Ada seorang anak. Roh Kudus bilang sesuatu. Aduh, ini harus berangkat. Gimana ini Tuhan? Saya doanya gini, Tuhan, ketemukan nggak tahu caranya bagaimana. Ternyata kami pulangnya agak lambat karena saya mesti cari ATM, saya cari obat. Sudah hampir jam berapa? Jam 11-an kira-kira, jam 10. Wih, begitu turun mobil, aduh sudah gelap rumah makannya. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya kurang cepat. Nah, saya nggak bisa tanya, namanya saya memang nggak tahu kok. Tapi hebatnya Tuhan, pas saya mau masuk lift, anak ini muncul. Loh, berarti masih ada, tapi di kasir di situ ada 3 orang lagi. Waduh, saya nggak enak, caranya ngomong bagaimana? Saya minta hikmat, Papa beri saya hikmat. Saya lihat ke kafe, kok belum diringkas. Nah, ini cara Tuhan. Saya terpaksa malam-malam beli kopi, padahal nggak penting. Dia layani, langsung saya ngomong. Saya minta nomor teleponnya, namanya Indra Gumilang, asli orang Lampung. Dia kaget waktu saya sampaikan sesuatu. Malah dia pikir saya ini dukun, bisa tahu. Isa yang kudus yang ada di kitab suci yang saya sembah memberitahu. Nah, saya berkata mulai hari ini kamu panggil aku Bapak atau Papa. Dia perlu kuliah, saya akan kuliahkan. Saya nggak tahu orang Lampung ingat, saya cuma ceritanya saudara. Hampir yang terakhir ke Metro, 8 tahun yang lalu. Ada seorang anak saya nggak kenal, namanya Johan Pangiring. Ada yang kenal? Guru musik. Saya nggak kenal anak ini. Pas acara itu ada vokal group. Nah, Yohan ini main gitar. Roh Kudus bilang, kamu dekati anak itu. Wih, dia cerita hidupnya hancur. Nanti Oktober tahun ini dia diwisuda di Sekolah Tinggi Musik Yogyakarta. Institut Musik. Luar biasa. Saya nggak kenal. Inilah hati yang berbelas kasihan, saudara. Begitu kuatnya firman ini mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Maaf ya, bagi yang belum tahu, saudara lihat bagaimana pelayanan saya setelah 47 tahun sesuk keliling dunia. Tapi saya satu-satunya pendeta dalam sekelas ini yang gak pengen punya mobil pribadi. Saya selalu naik angkot kemana-mana. Hanya untuk cari orang yang perlu terima belas kasihan Tuhan. Maka itu di handphone saya sopir taksi, tukang parkir, banyak nomor. Sebelum handphone semurah sekarang, saudara, istri saya bingung. Waktu itu saya selalu beli handphone Nokia yang 3315 itu. Itu sebulan saya bisa habis 5 atau 10 HP. Kok bisa? Tiap kali saya ketemu orang dan Tuhan bicara sesuatu, saya kasih HP dengan SIM cardnya, sehingga bisa kontak. Sekarang jangan minta, so murah beli sendiri. Oh, dokter. Ya kalau mau saya belikan yang 3315, cari. Seperti itu. Berapa kali saya nyekolahkan penjaga toilet, saudara. Karena saya bilang, mau sampai kapan kamu jagain orang kencing? Itu kata-kata dalam buat mereka. Begitu bertukang parkir, mau sampai kapan? Mau prit kanan. Terus mau apa, Pak? Berubah, saya bilang. Bagaimana berubah? Ada seorang tukang parkir namanya Arif di Sungai Pinyu, Kalimantan Barat. Saya pertama kali ketemu itu, terus saya ini ngomong, Rif, cita-citamu apa? Wah, dia tertawa sampai duduk di pasir. Kenapa kamu? Bapak ini tanyanya aneh. Orang miskin seperti saya kalau ditanya cita-cita, nggak punya. Oke, Bapak tawari 3 hal milih. 1, kamu mau kursus bengkel nggak? Untuk kamu buka bengkel sendiri. Nanti Bapak berikan alat-alatnya. 2, kamu mau kursus komputer tidak? Supaya kamu bisa ngerti komputer, bisa kerja. Yang 3, mau kursus bahasa Inggris tidak? Akhirnya dia milih kuliah. Dia kuliah di UT Mempawah. Tukang parkir. Kemarin tanggal 3 Mei saya ke Pontianak. Hanya sehari. Berkati pernikahan seorang
anak namanya Arit Nggadas. Satu hari saya makan di rumah makan Gajah Mada di Pontianak. Kalau saudara pernah ke sana itu pakai eskalator naik. Pas saya mau turun, orang ini naik. Terus aku harus bilang, balik, temui dia. Dia tuh sakit hati dengan aku. Siapa ini orang? Akhirnya saya nggak jadi turun. Nah begitu dia naik saya tepuk. Ih, marah saudara. Nggak ada Tuhan. Tuhan itu kejam. Oke, tunggu dulu, kenapa? Kami 3 kakak beradik, saya nomor 2. Ayah kami, ibu kami meninggal waktu kami masih kecil-kecil. Sampai hari ini saya nggak tahu kakak saya di mana, adik saya di mana. Saya jadi gelandangan di Pontianak. Dia pernah kerja di Malaysia, nggak bisa balik lagi ke timur. Saya peluk dia, pas begitu naik ke eskalator itu langsung toilet. Baru kalau belok ke kiri itu rumah makan. Saya bilang saya peluk dia, mulai hari ini aku papa. Atas nama Tuhan saya minta maaf karena Tuhan kau salahkan. Hidupnya berubah. Akhirnya saya tawari, kamu mau kuliah enggak? Dari dulu pengen Pak, dia manggil papa. Tapi saya nggak tahu kuliah bagaimana. Dia selalu lulus SMA. 19 Oktober tahun lalu dia diwisuda S1 di Untan, Pontianak. Akhirnya dia ketemu calonnya, orang Dayak, suku Ahe. Nah kemarin tanggal 3 menikah, saya datang. Saya orang tuanya, saya biayai semua pernikahan. Orang-orang heran. Pemimpin harus cari orang yang di tangan musuh. Semester ketiga, Roh Kudus nyuruh saya biayai dia untuk ke Kupang, cari kakak dan adiknya. Dan kamu bawa 2 HP. Akhirnya saya kontak, Rit, kamu harus pulang ke NTT. Lu ngapain Pak? Cari mereka. Nggak tahu ada di mana. Sudahlah, kamu pernah ada keluarga. Pokoknya gini ya, begitu kamu ketemu mereka, saya nggak cuma belikan nomor, bayar tiket semuanya uang saku. Buka handphonemu, papa ingin bicara kepada 2 saudaramu. Saudara akhirnya ketemu, lu nggak tahu cara bagaimana. Ketika mereka bertiga ketemu, tangis-tangis. Lalu sudah berapa tahun nggak ketemu. Bahkan antara mereka sering berkata, aku kira kamu sudah mati. Ya sebenarnya aku juga sudah mati kamu. Wih saudara. Akhirnya dengan itu saya bilang mulai hari ini, aku papa kalian. Mau apa saja kamu cerita. Nangis mereka. Ini yang dunia butuhkan saudara. Tindakan nyata. Amin. Yes. Karena ada sasaran. Jangan lupa, jangan sombong kalau Tuhan pakai kita. Ada sasaran. Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Hanya enggak orang-orang di sekitar kita didesak oleh dosa, oleh kemiskinan, oleh penyakit. Ditindas oleh setan. Itu sasaran kita. Sebagai pemimpin. Maka itu satu-satunya musuh untuk ya Hakim-Hakim 2 ayat 18 terjadi, catat. Itu hanya orang pelit dan orang egois. Nggak akan bisa jadi pilihan Tuhan. Betul? Awas yang pura-pura nggak dengar kata ini. Pelit dan egois bertobat. Bertobat. Sayang nanti HP saya dipakai untuk rekam. Tanggal 16 Mei saya akan ke Kertosono. Saya diundang oleh seorang ibu gembala, dia janda, suami sudah meninggal, dari gereja Betel Tabernakal, namanya Ibu Lydia kalau ada yang kenal. Dia itu berapa kali ngikut saya seminar di Nganjuk, Tulungagung, Surabaya. Nah satu hari dia bilang, akhirnya dia mengasih koden, saya mau koden datang ke Kertosono. Saya kumpulkan teman-teman pendeta. Perlu dengar firman seperti ini. Siap, saya bilang. Tapi saya nggak punya biaya, saya biayai. Jadi untuk 16 nanti, saya pembicara, saya sewa gedung sendiri, sewa alat musik sendiri, sewa LCD, siapkan makanan nasi kotak. Tadinya dibilang nasi kotaknya 7.500-an. Cik, zaman sekarang makan 7.500 lauknya apa? Terus gimana? Nggak apa-apa. Saya bilang, untuk hamba-hamba Tuhan beri yang terbaik. Saya kasih patokan minimal 20.000
Nah itu masalahnya, di Kertosono nggak ada nasi kotak semahal itu. Ya udah, lauknya cuma begitu. Akhirnya jatuh pada harga 12.500 dan saya pesan 600 kotak. Maaf, saya cuma cerita. Maka itu orang siapa yang nggak bisa jadi pemimpin? Orang pelit dan egois. Catat itu. Teriak-teriaklah, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Nanti malaikat perpaduan suara, model kamu kok minta dipakai Tuhan. Ngerti maksudnya? Oke. 1 Korintus 4 ayat 14-15. 1 Korintus 4 ayat 14-15. Nah, ini untuk anak muda. Penting sekali. Terima kasih Bapak, ada firman yang luar biasa. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Jadi saya lupa sasarannya ya. Jangan minta dipakai Tuhan tapi nggak tahu untuk siapa. Jadi sombong kita nanti. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ada pernah dengar? Mungkin ada yang pernah ngalami. Waktu kita masih jadi pengerja di sebuah gereja, ada gembala suka memalukan pengerjanya di depan jemaat kalau lagi khotbah. Dia nggak layak jadi pemimpin. Kenapa nggak tegur langsung? Kenapa harus lewat khotbah? Jahat. Itu bukan pemimpin. Catat. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu doktor teologi, master teologi, dosen-dosen teologi yang hebat-hebat, beribu-ribu, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak apa. Menurut ayat ini, seorang pemimpin yang dipilih Tuhan harus jadi papa untuk orang-orang yang tertindas itu. Apa sih fungsi papa? Saya baca kitab Yesaya banyak lagi. Seorang papa itu pasti memberi rasa aman untuk anak-anak. Betul tidak? Itu papa. Kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kalau saya akan ceritakan ini, jangan ada yang tertuduh. Oh bukan saya kok, nggak apa-apa kok bukan saya cuma cerita. Banyak atau ada atau sedikit, gembala-gembala pemimpin itu rasa disaingi kalau ada anak muda lebih hebat khotbahnya di gerejanya. Nah, ini rahasia. Apa sih bedanya om dengan papa? Ya, coba bisa jawab. Oke, kalau enggak gini, dengar ya. Di Lampung ada dokter yang terkenal. Misalnya, dokter A. Satu hari anaknya baru naik kelas 3 SMA. Salah satu anak. Sebelum tutup praktek, anak ini masuk ke ruang praktek papanya, dokter terkenal. Terus ngomong, Pak, saya sudah ambil putusan. Nanti selesai ujian kelas 3, saya akan masuk fakultas kedokteran. Saya akan berusaha jadi dokter lebih baik dari papa. Karena saya lihat pengorbanan papa ini. Ini aneh, papanya tuh nggak komentar, nggak apa. Malam, waktu mau tidur, dokter ngomong gini kepada istrinya, Ma, celaka. Lu ada apa? Ternyata anak itu mau nyanyi aku. Nah pertanyaan, ini om atau papanya? Ya sudah. Terlalu banyak om di dalam gereja yang membunuh pemimpin-pemimpin muda karena nggak ada kasih. Papa itu akan bangga kalau anaknya lebih hebat dari dirinya. Itu yang benar. Maka itu seharusnya kalau gereja bertobat. Sudah lama pekerjaan Tuhan selesai di bumi. Karena lewat kita berapa ribu pemimpin akan kita lahir. Karena kita nggak takut disaingi. Papa, ayo kita berubah, saudara. Dalam konsep kepemimpinan. Dengan kasih. Supaya generasi muda dipulihkan. Satu hari, saudara. Saya tuh tanya begini. Saya tuh kasihan dengan polisi-polisi. Tugasnya berat bukan? Kejahatan luar biasa. Narkoba dan macam-macam. Tiba-tiba Roh Kudus itu ngasih penjelasan. Daniel,
Kamu tahu nggak sih sebabnya apa? Orang bisa berbuat jahat. Iya ya. Ternyata jawabannya cuma satu. Orang yang nggak pernah berkata cukup, orang nggak pernah rasa puas, dia pasti cari lain untuk ngisi. Betul tidak? Wajar. Suami yang nggak bisa dipuaskan istrinya atau sebaliknya, maaf ya saya ngomong. Tolong hamba-hamba Tuhan, teliti masalah tempat tidur jemaat kita, nggak usah ragu. Suami-suami yang kena diabetes, maaf saya. Tadi waktu minum tawarin pakai gula, nah itu jahat. Gula itu pemicu kanker nomor 2. Pemicu kanker nomor 1 itu sakit hati, stres, betul. Nomor 2 itu gula, kurangi gula saudara. Itu nggak sehat sama sekali. Saya sudah kebiasaan minum kopi nggak pakai gula, memang harus rasa pahit kok kopi. Kalau minum kopi pakai gula makan kolak saja. Manis, ya gula. Hari-hari ini penyakit diabetes gila, maaf ya. Suami yang kena diabetes itu membuat istrinya sengsara. Karena masalah tempat tidur nggak akan saling memuaskan. Nah gitu, ayo kita jaga hidup sehat. Jaga hidup sehat. Nah itu perlu jemaat kita perlu tolong. Suruh cerita ada masalah apa di tempat tidurmu. Karena kita seringkali merasa malu. Coba ya saya bongkar ini. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Wih, ini keren sekali saudara. Bapak kita itu jujur. Sampai masalah tempat tidur saja dia urus saudara. Lu serius, kita banyak nggak tahu. Coba. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hendaklah siapa? Suami. Ngapain? Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suami. Nah, kewajiban ini bukan masalah uang, masalah apa? Masalah tempat tidur. Karena 1 Korintus 7 itu bicara soal keluarga. Jadi papa membahas tentang seks sejelas ini. Suami harus memenuhi kewajibannya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Terus demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Ini luar biasa. Jadi begini ya, maaf ya, adik-adik belum menikah engkau harus belajar. Setelah kita menikah, keinginan melakukan hubungan suami istri itu nggak pernah bareng. Selalu ada selip. Karena wajar, sudah sekian waktu menikah. Dan ini nggak salah. Tapi, kalau istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, diingatkan, jangan nolak kamu. Sebab tubuhmu milik suamimu. Itu ayat luar biasa. Betul tidak? Nah, oke. Kalau saudara tertawa saya bongkar. Lihat cara penulisan. Aneh saudara. Lihat cara penulisan. Ayat 3 siapa dulu disebut? Bukan, ayat 3 suami. Ayat 4 disebut siapa dulu? Ternyata ada rahasia di dalamnya. Jadi begini ya. Suatu kali suami siap, tapi istri nggak siap. Nah yang nggak siap nggak boleh ngomong, jangan banyak tanya, pokoknya nggak. Serius ini artinya. Udah nggak usah ngomong yang lain, Pak Iwan, awas. Ini luar biasa. Karena tubuh istri itu milik suami, tubuh suami itu milik istri. Ya, satu kali kebalikan. Kembali, istri siap, suami nggak siap. Suami nggak boleh berkata, pokoknya nggak, awas belum. Nah, begini aturannya. Yang tidak siap harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku nggak siap? Karena aku ini begini, aku ini begitu. Nah, yang siap setelah tahu menolong untuk siap. Betul. Sehingga dua-dua saling memuaskan dan menyenangkan. Lah itu ada ayatnya. Ada. Ini luar biasa. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, khotbahkan ini untuk jemaat. Jangan malu, kan ini masalah. Ini masalah. Apalagi ada yang bilang, sudah tua jangan aneh-aneh. Aku sudah begitu lagi. Bertobat ini. Betul, ini bahaya saudara.
Hebatnya Alkitab itu. Ayat 5, saya coba bongkar ayat 5 dulu. Seru nih, seru. Seru makanya. Ayo kita buka firman Tuhan sejelas-jelasnya. Roh Kudus akan tunjukkan kepada kita. Lihat ayat 5. Ayo baca, jangan kita saling menjauhi. Nah, jadi nggak boleh, harus ngomong. Maka itu kenapa penulisan ayat 3 suami dulu, ayat 4 istri dulu. Ternyata fakta ya, jangan jadi keroyok, awas. Fakta. Dengar? Dalam masalah tempat tidur antara suami dan istri, siapa yang lebih suka menghukum pasangannya? Istri. Betul, istri lebih suka menghukum. Contohnya, contoh gimana? Langsung nggak usah pakai contoh lagi. Pura-pura nggak bisa. Biasa itu. Dengar ya, dengar. Asik nggak ngantuk enggak? Nah iya nggak boleh ngantuk. Nah, istri-istri tolong ya. Tuhan ciptakan kita laki dan perempuan itu kodratnya beda. Kenapa pelacur itu rata-rata perempuan? Maaf ya. Karena perempuan, maaf ya, itu bisa mengalami orgasme berkali-kali dalam satu hari. Itu kodrat. Laki itu minimal sehari itu bisa sekali. Ada yang nggak bisa tiap hari. Kalau kelebihan bertobat kamu. Masalahnya berkali-kali. Itu bertobat. Nggak bisa. Laki nggak bisa. Ini kodrat. Nah, artinya perempuan, istri itu bisa tahan lama nggak melakukan. Tapi laki nggak bisa. Nah, setelah Tuhan bongkar ayat ini, ternyata inilah sumber utama perselingkuhan. Karena nggak saling jujur, diem-dieman. Nah, yang jujur ya benar. Cerita dong, kenapa kok tidak mau? Nah, terus ada kalimat penting. Tadi yang Ivan ngomong. Janganlah, lo kamu yang ngomong tadi toh. Janganlah kamu saling menjauhi. Nah, kecuali, baca ini penting. Kecuali dengan perjuangan bersama. Ini MOU. Kayak Pak Daniel yang pergi terus. Ya. Pak Daniel pergi terus kalau jauh kan. Ya, nah itu luar biasa. Ada cara. Hadirkan pasangan kita ketika kita pun tidak ada. Kan zaman sekarang bisa Skype, bisa video call, bisa segala macam, nggak ada alasan. Ini luar biasa. Selalu bawa foto berdua di dompet. Kalau sekarang bisa, iya. Kalau ada gangguan, lihat. Supaya setan itu kalah. Benar sudah. Kita harus menang. Kalau tidak kita jadi orang munafik. Betul, jadi orang munafik. Lanjut. Persetujuan bersama. Ini dahsyat. Amin. Jadi kalau ada kata persetujuan bersama, ada yang menang dan ada yang dikalahkan tidak? Enggak ada. Menang sama-sama. Menang sama-sama, kalah pun sama-sama. Karena ada MOU. Nah, contoh. Berapa banyak anak-anak pusing dan jadi jahat karena mama bilang boleh, papa bilang tidak. Itu merusak. Karena nggak ada persetujuan bersama. Harusnya papa mama satu suara untuk anak-anak. Awas tuh saudara. Banyak anak-anak kacau. Pak Ivan, Siap. harus sama-sama. Siap. Aman. Terus, masalah ngatur rumah. Mungkin istri bosan dengan sofa ini mau ganti. Mentang-mentang jangan punya duit sendiri terus beli sendiri tanpa suami diajak mikir. Nggak boleh. Hal apa saja. Bahkan waktu saya konseling pranikah, ayat ini saya tunjukkan. Tergantung plafon income. Ya, tergantung. Misalnya, buat ketentuan. Ini nggak ada patokannya, kira-kira. Karena income kita segini, jadi pengeluaran Rp50.000 ke bawah, nggak usah persetujuan bersama. Tapi 51.000 ke atas harus telepon. Aku mau beli ini loh, aku mau beli itu Pak. Supaya ini dijaga.
Yang paling setan incar dalam rumah tangga kita adalah komunikasi. Dan itu memang taktik perang sampai hari ini. Negara manapun kalau mau merangi sebuah negara, nggak perlu keluar biaya banyak, kuasai komunikasi dulu. Bandara, televisi, radio, telepon. Begitu komunikasi ditaklukkan, negara itu nggak bisa apa-apa. Putus. Nah ini yang terjadi di keluarga kita. Maka itu jujur, kapan terakhir kali kita tuh bisa cerita sambil tertawa di depan anak-anak bahagia? Awas jangan bilang Bandara Rintan ini belum jadi. Awas man. Berapa kali kami nginep nggak ribut-ribut. Tunggu dulu saya bilang. Periksa komunikasi. Oh betul. Ternyata ngomongnya pendek-pendek. Nggak tahu situ. Awas. Awas. Itu anak-anak bingung. Ngapain dua orang ini? Betul nggak? Kayak musuhan saja, capek anak-anak punya papa mama kayak begitu, betul? Jadi untuk apa saja belanja pun lihat plafonnya berapa. Terus firmannya, kecuali dengan perjuangan bersama untuk sementara waktu, supaya kita suami istri bagaimana mendapat kesempatan untuk berdoa. Artinya kesehatian nggak cuma doa. Ini yang menghadirkan Yesus di keluarga kita. Karena sehati. Lagi sekali. Kalau satu jengkel dengan yang satu, bisa doa bareng nggak? Borong-borong melihat muka Zanak. Maka itu setan masuk. Terus ya. Sesudah itu ngapain? Nah ini masalahnya. Setan kunyuk bajingan ini masalahnya. Supaya, baca supaya iblis jangan menggodai kita. Karena kita nggak tahan bertarak. Bertarak ya nggak melakukan apa-apa. Itu luar biasa firman ini. Keren betul. Amin. Jadi ajari jemaat untuk memakai ini. Nah kalau kita selalu beres di rumah, orang-orang yang kita pimpin rasa nggak bahwa kita ini beres? Rasa. Berarti kalau kita nggak beres, mereka rasa juga nggak? Rasa. Ada apa ini sama tante ini ada apa? Tahu. Karena senyum kita senyum gak enak. Balik lagi. Karena hati jengkel betul. Jelas ya, ini kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup kita. Kepemimpinan yang luar biasa. Pemimpin itu bukan mengatur dan memerintah. Catat. Saya ulangi, pemimpin itu bukan mengatur dan memerintah. Pemimpin itu memberi contoh. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Kalau kita suka memberi contoh yang kita pimpin, nggak akan capek. Tapi kita cerewet, ngatur, merintah, mereka capek. Udah? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Beri contoh nggak ini? Nah, jadi Paulus sudah mewakili Tuhan Yesus. Jadi kamu gak usah lihat Yesus kemana-mana, lihat aku aja. Karena aku sudah mengikuti Kristus. Tolong ibu bapak saudara-saudara para pemimpin, miliki konsep ini. Selalu memberi contoh. 2 Timotius 3 ayat 10. Pemimpin. Bagaimana? Tetapi engkau Timotius. Nah engkaunya sudah ganti siapa yang kita pimpin. Nama anak perempuan, nama anak laki, nama siapa. Tetapi engkau telah bukan akan. Telah apa? Mengikuti. Mengikuti artinya menyoto, meneladani. Bukan memerintah, bukan ngatur. 1, apa yang diikuti? Ajaranku. 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. Dan 7, inilah contoh yang harus kita berikan kepada orang yang kita pimpin. Bukan khotbah. Maaf.
Seperti sekarang saya di Lampung, istri saya nggak ikut. Kalau saya diundang oleh gereja atau apa saja, istri saya nggak ikut, saya akan tanya, nanti saya nginepnya di hotel atau di rumah jemaat? Itu saya tanya. Oh, di hotel. Oke. Kalau di hotel bisa isi berapa orang? Oh, 3 Pak. Baik. Tolong carikan 2 anak muda dari gereja yang nemani saya tidur. Karena saya pakai ayat ini. Saya kalau mau muridkan orang, nggak cuma khotbah. Mereka harus lihat saya bagaimana cara saya ngelipat baju, bagaimana saya taruh pakaian kotor, apa saja. Nah, kemarin namanya saya Samuel Tarigan. Dan dia lihat, cara saya tidur, cara apa dia lihat. Seorang pemimpin harus berani dibaca habis oleh yang dipimpin. Berarti kata dibaca habis, semuanya harus diikuti. Cara makan, cara belanja. Lihat, itu luar biasa. Maka itu kepemimpinan Tuhan Yesus tidak banyak perintah, tapi contoh. Ini yang kita harus miliki dalam hidup. Kalau kita melakukan itu, apalagi dengan kasih agape tadi di sisi pertama, yang kita pimpinkan mengalami perubahan yang luar biasa. Ayo berubah. Maka itu apapun yang terjadi dengan kita berdua di rumah, dengan kita, dengan anak-anak kita di rumah, yang kita pimpin itu melihat, saudara. Dan nggak cuma melihat, merasakan. Wih, ini hebat sekali dalam kebenaran ini. Jadi contoh, jadi teladan. Untuk apa saja dalam hidup ini. Supaya kebenaran yang masih tersimpan, masih rahasia itu jadi dibuka karena lewat hidup kita. 1 Tesalonika 2, mulai ayat 7. Di pasal ini, pemimpin itu ternyata harus jadi seperti ayah dan ibu. Luar biasa. 1 Tesalonika 2, ayat 7 sampai 12. Sampai 10 kita nggak baca. Tetapi kami terus berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Stop dulu. Kami ini siapa? Buka 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa kami ini? Kok seperti ibu? Ya, siapa lagi? Paulus, Silwanus itu Silas, dan Timotius. Dari Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang seterusnya. Jadi ini cowok atau cewek? Laki-laki. Tapi dalam kepemimpinan harus berlaku seperti seorang ibu. Kembali ke pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah. Catat. Ada 4 fungsi ibu. Ada 6 fungsi papa. Dan ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Siapa itu ibu, siapa itu papa. Nah, sebelum Paulus gak ada orang pernah nulis. Keren. Dari tulisan ini, dunia pendidikan, dunia psikologi mengambilnya. Bahwa itulah ibu, itulah ayah. Hebat firman Tuhan itu. Sama seperti seorang ibu ngapain? Mengasuh dan merawatinya. Ini 3, di ayat 7 ada 3. Ramah, mengasuh, merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami. Lagi sekali kami itu siapa? Paulus, Silas, Timotius. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ini tema kita bukan? Memimpin di dalam kasih. Ada generasi yang disembuhkan dan dipulihkan. Jadi 4 ini fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Please. Saya ulang. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela mau bagi Injil Tuhan, gak cuma khotbah. Itu artinya jangan cuma khotbah, tapi bagi apa dengan kamu, tapi baca. Juga hidup kami bagi dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Anak-anak serusak apapun, kalau kita model begini memimpinnya, mereka sembuh tidak? Sembuh, saudara. Karena engkau telah kami kasih. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa 1, saleh. 2, adil. 3,
tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu? Ayo baca. Betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Tolong para pendeta, para pemimpin, siapapun yang Tuhan kirim kepada kita, maaf istilah saya sebengkok apa, sekurang ajar apa, kalau Tuhan kirim, jadilah papa mama untuk orang itu. Ada anak yang saya pimpin, saudara, 4 kali masuk keluar penjara. Saya harus tetap terima. Kamu tahu betapa kami seperti papa terhadap anak-anaknya. 3 fungsi papa ada di ayat 10. Saleh, adil, tak bercacat. Tolong kumpulkan. Yang keempat ada di ayat 11. Telah menasehati kamu. Menasehati. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaan-Nya. Kalau kita baca ayat ini dengan apa yang saya sudah terangkan, bagaimana cara kita meminta dengan sangat kepada orang-orang Tuhan serahkan pada kita untuk memimpin? Dengan memberi contoh. Lihat hidupku, serius dengan firman. Nah, fungsi keenam, saudara bisa ganti dengan kata mendisiplin. Ayo kita kembali ke masa kecil. Tadi nasihat di siapa? Papa atau mama? Papa. Apa jadinya kalau seorang manusia bertumbuh tanpa penasehat? Liar. Hidupnya tabrakan kiri kanan. Nasihat itu seperti garis di jalan raya. Bayangkan kalau jalan raya nggak ada garis, tabrakan. Tapi anehnya, ingat, waktu kita masih kecil, kita tuh kalau minta nasihat lebih senang ke mama atau ke papa? Nah, kurang ajar setan itu. Anak-anak adalah manusia paling hebat memanipulasi ibunya. Catat, setuju? Digendong. Enggak didisiplin. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke mamanya? Karena mama itu gampang, apa-apa boleh. Karena mama tahu susahnya mengandung dan menderitanya melahirkan. Begitu ibu-ibu jangan tersinggung kalau nasihat di tangan suami. Nah, masalahnya setan berhasil membuat penasihatnya nggak pulang-pulang. Ngerti nggak istilah ini? Hancur. Akhirnya mau nggak mau mama yang memberi nasihat, nggak kuat, nggak akurat, nggak bisa tegas. Kasihan anak-anak yang nggak ada papanya. Siapa pernah ingat? Buat anak-anak, siapa yang boleh berbuat salah? Papa atau mama? Ini keren. So. Ayo, buat anak-anak, siapa yang boleh buat salah? Itu yang saya heran. Di benak anak-anak, itu pasti ada kata, Mama silakan salah, kami terima. Tapi jangan papa. Lihat fungsi yang ketiga. Baca. Apa fungsi ketiga dari papa? Tak bercacat. Menjadi papa itu jauh lebih berat dari jadi mama, karena tidak boleh salah di mata anak-anak. Bisa pikir. Papa yang melukai hati anaknya, itu seperti kita nonton film, baru main 10 menit, jagoannya mati. Apa yang harus kita rasakan? Mangkel, ngapain nonton? Jangan buat anak-anak kecewa karena kita salah. Saudara, saya pakai ayat ini menolong banyak lembaga yang bukan Kristen. Dan mereka hormat. Karena ini tulisan. Saya kalau ngajar nggak bilang ini firman Tuhan, tidak. Ada seorang namanya Paulus menulis begini. Dan mereka percaya ini tulisan kok. Kita bongkar dari nomor 1. Apa pertama papa? Kalau mengasuh, merawat, menyayangi, sudah kita tahu. Salah. Kata lain salah adalah takut Tuhan. Ini nomor 1. Yang anak-anak harus lihat, baik anak kandung kita maupun anak rohani kita yang Tuhan percaya untuk kita pimpin. Kita hidup takut Tuhan, tidak. Nomor 2, adil. Semua kita pasti tahu rasanya, walaupun tidak pernah mengalami langsung. Kalau papa pilih kasih, sakit nggak kita?
Jangan berlaku pilih kasih. Pemimpin, awas. Ketiga, tak bercacat. Nggak boleh salah. Kita buka Kolose 3:21. Wih, ngeri saudara. Ngeri kalau sampai kita menyakiti hati anak-anak. Hai bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ini terjemahnya salah. Yang betul, supaya anak-anak jangan jadi pendurhaka. Kenapa saya berani ngomong itu? Siapa masih ingat ayat terakhir perjanjian lama? Loh, kalau nggak ingat, dibuka itu maksudnya. Ya, coba buka. Ayat terakhir perjanjian lama, tolong dibuka. Malaikat 4 ayat 6. Mudah-mudahan ada di situ. Malaikat 4 ayat 6. Biasanya di komputer nggak ada. Belum. Iya, nggak ada ya. Nah, kalau gitu kamu buka Lukas 1:17. Nah, sekarang saudara buka di Alkitab saudara Malaikat 4 ayat 6. Di layar itu Lukas 1:17. September 84. Saya nggak akan lupa peristiwa itu. Saya lagi pelayanan KKR di Salatiga. Seperti gedung ini, itu namanya gedung GPD, gedung pemerintah daerah. Kalau ini apa? GSG, singkatan? Gedung GPD di Salatiga yang undang mahasiswa Satya Wacana. 3 hari saya KKR. Di hari kedua waktu saya mempersiapkan diri untuk mengajar, Roh Kudus bilang, Daniel, kitab mana yang memulai perjanjian baru? Langsung saya jawab, Matius. Bukan, loh, oh bukan. Kronologis. Tahu kalau kronologisnya? Urutan kitab mana? Kenapa ini? Kitab mana yang memulai perjanjian baru? Cepetan. Lukas. Begitu Malaikat mati, berapa ratus tahun Tuhan nggak bicara kepada Israel? 400 tahun Tuhan diam, baru Tuhan bicara lagi lewat Gabriel kepada imam besar Zakaria. Nah, maka itu tahun 400 karena orang Israel ngitung Maleaki tahun berapa, Imam Zakaria tahun berapa, itu 400 tahun. Jadi kalau saudara punya Alkitab dan ada lembar kosong antara Maleaki dan Matius, itu 400 tahun jaraknya. Yang buat saya menangis meraung sampai panitia yang gedor kamar saya. Sepukul-pukul lantai, wow, menangis. Karena saya kaget, loh kok sama firmannya? 400 tahun yang lalu dia mulai berhenti bicara. Nah, Alkitab bilang apa? Ya, Alkitab, Malaikat 4 ayat 6, cepat saudara. 1, 2, 3. Maka ya. Nah, kalau nggak berhasil, saudara ngeri loh. Perjanjian lama ditutup dengan sebuah ultimatum. Tahu kata ultimatum? Ancaman. Kalau gereja gagal membuat papa-papa bertobat sehingga tidak bisa mengasihi anaknya, aku akan tetap datang. Tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Tolong catat. Iblis itu lebih rajin baca Alkitab daripada kita. Dari mana saya tahu buktinya? Buktinya begini. Iblis itu ayat-ayat vital dia ambil. Contohnya ini. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Nggak ada lagi. Untuk membuat bumi musnah. Nggak perlu perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Nggak perlu tsunami, nggak perlu gunung meletus, nggak perlu gempa bumi. Cukup rusak ayat-ayat. Bumi musnah dengan sendirinya. Ngeri nggak? Dan ayo kita jujur. Istri ada yang rusak. Tapi tidak separah suami. Coba betul atau tidak? Nah, sekarang ayat 17. Jadi saudara tetap buka Malaikat 4 ya di Alkitab. Kita baca 17. Sama enggak? Loh, sama tidak dengan Malaikat? Coba cocokkan. Dan ia akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat, baca, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Stop dulu. Nah, ini loh perbedaannya. Kalau gereja gagal membuat hati bapak-bapak bertobat, tetap keras dan benci kepada anak-anaknya, maka anak-anak disakiti papanya jadi orang durhaka. Dan itu terbukti. Saudara lihat polisi kriminal
Setiap kali penjahat ketangkap, interogasi pertama, ini anaknya siapa? Keluarganya bagaimana? Loh, betul tidak? Itu hukum internasional. Anak-anak jadi pelaku kejahatan karena di rumah. Dan selama ini betul yang tertulis. Ketika papa-papa nyakiti hati anak, durhaka itu anak. Lagi sekali terima kasih saya dengan tema yang luar biasa. Gimana pemimpin apa tadi? Saya lupa terus. Iya, pemimpin yang merubah generasi ini dengan kasih. Ayo kita jadi pelaku. Nah, beda lagi. Maleaki ancaman. Tapi Lukas enggak, ada harapan. Terus dan baca. Dan dengan demikian mengapain? Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi akhirnya Yesus tetap datang enggak menghukum karena ada umat yang layak. Kenapa umat jadi layak? Karena papa-papanya bertobat. Hati anak-anak berbalik dari durhaka ke pikiran orang-orang benar. Seru nggak ayat ini, saudara? Maka itu 84 September saya meraung. Sedalam ini gereja yang Tuhan minta kepada kita. Maka itu kalau ada keluarga-keluarga di tetangga-tetangga, jemaat di tetangga kita yang lahir tanpa ayah, ayo kita urus mereka. Katakan aku jadi papamu. Bagi yang belum tahu, Tuhan beri saya pelayanan ini sejak tahun 84 bulan September sampai hari ini. Kemanapun saya pergi, Tuhan akan beri saya anak-anak yang luar biasa. Sampai ketika ada pendeta yang disakiti pun, Roh Kudus bisa beritahu saya. Minggu yang lalu saya diundang ke satu gereja yang saya belum pernah ke gereja itu. Begitu pujian selesai, saya mau naik untuk mengajar. Gembala naik. Saya nggak kenal, baru tahu hari itu. Terus Roh Kudus ngomong, melayani dia, sembuhkan hatinya, karena papanya jahat kepada dia. Oh iya. Selesai, saya tanya, maaf ya Pak. Nangis dia sudah. Dia ditinggal papanya waktu di umur 4 tahun. Hidupnya menderita. Sampai umur 4 tahun dia sudah kenyang dengan pukulan, siram air panas, dan macam-macam. Dia lihat mamanya dipukul, dicedukan ke tembok. Hafal semua itu. Berapa tahun setelah itu mamanya menikah lagi dengan Papa Tiri. Ternyata Papa Tiri enggak lebih baik dari Papa kandungnya. Dia heran. Akhirnya saya suruh dia manggil Papa. Berapa saat kemudian dia nulis begini. Ivan, kamu maju sini, Ivan. Bacakan. Ya, tapi jangan sebut nama ya. Jangan sebut nama. Begini. Dari mana, Pi? Ya, ini dari ini. Let me call you, Daddy. Saya suruh manggil dia Papa. Saya minta manggil Papa. Ternyata nggak bisa. Ya, izinkan saya manggil kamu tuh Daddy. Terus? It's difficult for me call Papa or Papi. Buat saya sulit memanggil Papa atau Papi. Terus? Karena Papi dalam kurung Papa kandung. Bad memory in my mind. Sorry. Ini pikiran jahat. Terus? Papa dalam kurung Papa Tiri. Papa Tiri sama saja buruknya. Ini pendeta loh, saudara. Terus? Call that name just remind me how bad they are. Memanggil Papa dan Papi itu selalu mengingatkan saya betapa jahatnya Papa dan Papi. Terus? Thank you for become my daddy. Terima kasih sudah jadi daddy buat saya. Terus? God bless our journey. Ya, Nadine more. Kira-kira kalau sudah baca ini bagaimana? Ada banyak orang yang dilukai oleh papanya sendiri. Satu kali saudara saya itu marah kepada anak. Kenapa aku dilahirkan? Ini saya bilang kurang ajar kamu. Tapi setelah keliling ke banyak negara, banyak kota di Indonesia, kok saya kemana-mana ketemu anak ngomong begitu. Yang tadinya marah, saya jadi prihatin. Ini pasti ada sesuatu. Itu hebatnya Roh Kudus. Begini Roh Kudus sendiri saya pengertian. Adakah anak-anak sebelum lahir membuat proposal ke papa mamanya, tolong dong lahirkan saya? Loh, ini pertanyaan penting loh saudara. Ada tidak? Enggak.
Jadi kalau mereka ada dengan kita, karena pemiliknya titip ke kita. Anak-anak yang gak minta dilahirkan, dititipkan kita sakiti. Catat. Sakit hati anak-anak bukan karena gurunya, bukan karena tantenya. Membuat anak-anak sakit hati yang paling sakit ketika yang melahirkan dia menyakiti. Saya berkata betul atau salah? Dan di sekitar kita cukup banyak orang seperti ini. Maka itu tema ini nggak sekedar tema. Pemimpin yang bisa memulihkan generasi dengan kasih. Saya berterima kasih untuk tema yang luar biasa. Tapi maaf ya, saya tuh baru tahu tadi sesi pertama waktu istrimu tuh ngambil tema. Terus ngomong saya kok papa baru tahu temanya sekarang ini. Loh, masa kok bisa tahu? Ada cuma brosur tapi nggak ada temanya. Nggak cuma cerita saja. Saudara, hebat nggak kasih itu, agape itu. Oh, di handphone saya penuh kesaksian-kesaksian seperti itu. Akhir Februari lalu ada gereja survei mengundang saya kaget, istri saya juga kaget. Hai, saya belum pernah tahu ada hotel semahal itu di Surabaya. 3 hari kami di situ. Ya udah, karena dia pesenin. Nah, pas kami check in, yang melayani kami namanya Rangga, Muslim. Kata Roh Kudus bilang begini, kamu bawa dia ke dokter gigi karena dia punya masalah gigi. Oh ya, saya tuh sangat kenal suara papa saya. Akhirnya bilang, Rangga, saya minta nomor teleponmu ya. Nanti kalau kamu selesai kerja, Bapak akan telepon. Untuk apa, Pak? Nanti kamu akan tahu. Malam selesai, saya telepon. Dia kaget. Dia sampai minta izin masuk ke kamar saya. Dan istri saya melihat sendiri bagaimana dia nangis. Bapak ini siapa? Saya bilang, orang. Dia tanya siapa? Pak, saya menderita dengan gigi ini, Pak. Tiap kali saya ke dokter gigi, selalu juta angkanya. Yang paling murah itu 3 juta. Uang dari mana? Saya langsung peluk dia. Rangga, mulai hari ini, disaksikan istri saya, mulai hari ini panggil aku papa. Dia nangis di kiri kanan udah sampai basah semua. Ternyata dia nggak punya papa dari kecil. Dan mamanya nggak pernah cerita papanya itu kemana. Lusanya, karena saya kenal dokter gigi di Surabaya, Joshua Kamaludin, terkenal, mahal ini. Nah, saya suka kirim orang, saya cicil bayarnya, karena nggak punya duit banyak begitu. Nah, saya taruh uang ke Joshua, Yos, tolong ya, ini anaknya Om, tangani giginya. Woi, sekarang saya sudah habis 7 juta, belum selesai, karena bermasalah luar biasa. Saya bilang, Joshua, layani. Kira-kira suatu saat nanti dia akan ngaku nggak Yesus itu siapa? Lo ngerti tidak? Dia kaget, saudara. Masalah gigi aja Tuhan perhatikan. Kalau saudara ke Biak, kota salah satu kota di Papua, ada rumah makan di atas bukit. Itu tempat yang paling tinggi lokasinya di Biak. Yang ngelola seorang anak, itu anak saya namanya Yan Baru, orang dari Sulawesi Barat. Saya dapat dia waktu saya pelayanan di penjara di kota Biak. Anak ini merantau nggak punya siapa-siapa di Biak. Terus Roh Kudus bilang, pokoknya kamu lulus, saya nggak keluar lulus. Langsung ikut papa. Saya punya rumah 2 di Biak. Dia kaget. Bapak percaya saya? Percaya. Ada kasus, saya nggak mau tahu kasusnya apa sebenarnya. Saudara, hidupnya berubah karena saya percaya. Saya beli rumah untuk nampung anak-anak jalanan. Ada 16 kamar. Dia ngelola. Tuhan berkati lagi. Bisa beli rumah lagi anak kamu. Nah, satu hari ada orang nawar saya tanah 2 kapling di atas bukit paling tinggi di Biak. Dia bilang, Pak, untuk apa beli ini? Nggak tahu. Tuhan yang nyuruh. Kamu yang mikir, saya bilang. Luar biasa. Sekarang jadi rumah makan terbaik sebiak. Tempatnya indah. Bupati, pejabat dari pusat, dari Jayapura, kalau datang pasti pakai tempat orang ulang tahun, orang gitanan, acara pas waktu kampanye, wah disewa habis-habis. Karena tempatnya bagus. Itu dari atas bagus, pakai drone gitu. Siapa nyangka saya harus jadi pemimpin. Nah, tanggal 17 Maret yang lalu itu pelantikan bupati baru.
Tanggal 15 wakil bupati meninggal mendadak. Pelantikan tetap berjalan, yang saya kagum. 90% masyarakat minta anak saya ini jadi wakil bupati. Wih, keren betul, saya bilang. Pemimpin, siapkan itu. Hebat, nggak nyangka. Ada seorang anak saya, dia kepala sekolah yang terhebat di Papua. Namanya Peris Banjarnahor. Mantan kondektur di Pulau Gadung. Roh Kudus bilang, kuliahkan anak ini. Akhirnya kuliah. Saya masukkan dia ke BP, bimbingan penyuluhan, untuk jadi kepala SMP kami. Jadi guru aja belum pernah. Begitu lulus saya langsung jadi kepala sekolah SMP. Just shock. Sudahlah. 2 periode dia dapat penghargaan kepala sekolah terbaik SMP se-Papua. Hidupnya berubah, saudara. Kira-kira kalau kita melakukan firman ini, berapa banyak pemimpin muda akan bangkit lewat itu. Amin. Amin. Ayat terakhir. Galatia 4:19. Hai, siapa? Hai, baca. Hai, anak-anakku. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Kata kunci adalah lagi. Catat itu. Lagi. Berarti kalau kita memimpin orang, memuridkan orang, orang yang sama kita kandung bolak-balik. Sampai kapan stopnya sakit bersalin? Nah, ini target kepemimpinan di dalam kasih yang merubah hidup orang. 1 anak 9 bulan 10 hari kita nasihati, kita doakan, kita marahi, kita sayangi. Sakit bersalin dulu lahir. Maka itu kenapa sampai hari ini kalau ada orang melahirkan, pertanyaan pasti 2, laki atau perempuan. Jangan tanya Mbak Duit, nggak, awas. Yang kedua pertanyaannya, bukan kayak siapa, kayak papanya tuh kayak mamanya. Kalau kayak tetangganya ada masalah ini. Saudara dan saya akan stop sakit bersalin untuk 1 orang yang Tuhan serahkan. Ketika sekian kali kita hamil dia, kita rawat, aduh belum mirip Yesus, masukkan lagi ke rahim. Kita kandung lagi 9 bulan 10 hari. Sakit bersalin, aduh belum mirip lagi, masukkan lagi. Saya bersyukur menemukan kebenaran bukan karena saya baca buku atau karena orang ngomong. Tuhan yang bicara. Dan puji Tuhan saya lakukan itu sampai hari ini. Pernah ada anak Indonesia masuk penjara di Amerika. Dia memang menganggap saya papanya. Nah, penjara di Amerika, begitu masuk harus nulis nama garantornya siapa, orang tuanya. Loh, saya tuh nggak tahu kok dia ketangkap. Terus saya ditelepon oleh FBI. Loh, istri saya kaget. FBI, Bapak ini, iya betul. Bapak punya anak Amin, iya betul. Ini masalah dia. Hah? Karena 14 tahun. Padahal seminggu lagi dia pulang. Saya marah. Akhirnya nggak mau, saya harus datang ke Amerika untuk tanda tangan. Karena saya garantornya. Dan itu pertama kali saya masuk keluar penjara di Amerika. Keren lah. Nah, penjara yang terakhir, tapi puji Tuhan, dia dapat potongan setengah, jadi 7 tahun terus dia keluar. Penjara dia itu di kota kecil namanya Youngstown. Kecil desa. Nggak ada airport. Di state Ohio. Satu-satunya airport yang paling dekat itu Pittsburgh, Pennsylvania. Nah, untuk ke sana kalau naik mobil itu 3 jam paling dikit. Tapi puji Tuhan saya punya banyak anak, punya banyak teman. Satu hari waktu saya kunjungan lagi, ternyata yang jemput ini banyak pecah di jalan tol. Ya nggak bisa. Nah, saya nggak bisa nunda. Karena jam besuknya itu harus tanda tangan dan sudah ditetapkan. Nggak boleh diganti. Itu daftar lagi. Jadi nggak sembarangan masuk. Nggak ada jalan lain, saya harus naik taksi. Kaget saya bayar $376. Itu 5 juta lebih. Karena nggak naik taksi bayar 5 juta. Demi anak ini. Sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan di Jakarta. Di sebuah gereja dia melayani. Saya bisa cerita macam-macam. Kalau saudara ingin tahu nama-nama tadi, minta saya kasih nomor teleponnya, cek mereka.
Dan rata-rata mereka itu berkata begini. Maka itu seorang pemimpin yang menggenapi tema ini. Maaf ya. Pemimpin yang mengubah. Iya, mengubah generasi dengan kasih. Harus muncul kalimat ini untuk yang kita pimpin. Apa jadinya hidup saya kalau nggak ketemu Papa? Luar biasa. Berapa kali saya tuh naik taksi, istri saya selalu jadi korbannya. Karena anak saya kan macam-macam. Loh, Bapak ini Cina, Ibu ini Cina. Kok anaknya ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang begini. Karena di taksi manggil Papa. Ribut. Waktu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Tidak sedikit mereka kagum. Kok bisa ya Bapak akrab padahal bukan anak kandung? Tolong catat. Berapa kali setelah saya bayar taksi turun, sopirnya minta saya peluk. Istri saya jadi saksi sampai dia heran. Ada nggak ngomong Yesus? Satu kali saya gunting rambut dengan tertawa pasti. Nah itu mulai tertawa pasti. Siap. Nah waktu itu saya ngajak anak dua, satu anak Ambon, satu anak Manado. Istri saya lagi nunggu di sofa, lagi main HP. Nah waktu saya dikeramasi, anak dua ini dekat. Anak mau ngomong, Pak, kenapa begini ya Pak? Oh begini Pak. Nah yang ngeramas ini orang Makassar. Dia bilang, Om, yang duduk sana itu istri Om. Iya, kenapa? Saya tahu maksudnya. Kamu mikir saya selingkuh punya anak hitam gini? Karena bingung. Kalau Manado masih kelihatan lah. Ini Ambon satu ini bagaimana? Yang cerita anak dua ini. Bang, memang papa mama kami itu luar biasa. Dari sekian ratus, mungkin 1000 lebih anak yang percayakan kepada kami. Itu saya hitung terdiri dari 39 suku. Untuk Papua saya nggak rinci, saya jadikan satu. Kalau rinci, gue nggak tahu berapa banyak lagi. Berapa pos sukunya banyak. Dan puji Tuhan, mereka semua menikmati kasih. Bahkan ada seorang anak yang saya temukan di mall. Tuhan ubah hidupnya. Sekarang dia jadi pemain film. Waktu saya ulang tahun pertama setelah dia jadi anak saya, doanya buat istri saya kaget. Tuhan berikan papa sampai umur 400 tahun. Melek saya apa? 400 tahun. Istri saya bilang, ngawur aja. Kenapa dia doa seperti itu? Itu kalau dia nggak tahu hidupku jadi apa kalau nggak ketemu papa mama. Dunia membutuhkan ini. Pemimpin dengan kasih merubah generasi. Siap? Jadi ibu bapak yang mengandung, walaupun kurang ajar yang dikandung, lahirkan dengan sakit bersalin. Itu belum mirip Yesus, memasukkan lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Baru kita cari anak yang lain lagi. Maka itu dengan ini saya berkata, rekan-rekan, jangan punya ambisi, punya jemaat ribuan. Sekembar-kembarnya anak, masuk 100 tiap kali melahirkan itu 1000, mati istrimu. Jangan banyak-banyak, 1 lawan 1 dulu, supaya proses ini terjadi. Amin ya. Lakukan firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita jadi bapak-bapak yang luar biasa, karena Tuhan membutuhkan itu.